pada berhala. Kita mengabdi, menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita agar beribadah kepadanya. Kemudian wa ja'ala birral walidaini muqarinan bidzalika. Kemudian menjadikan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu berbarengan dengan itu, sejajar dengan itu. Ini menunjukkan kedudukan orang tua sangat teramat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat mulia, dan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang bisa dilakukan dengan apapun itu dalamnya. Apapun keadaan orang tua kita, menurut kita, versi pilihan kita, maka tetap tugas utama kita adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai misalnya kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua karena versi pilihan kita terhadap kedua orang tua, kemudian itu menghalangi kita dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Laksanakan saja apa yang menjadi kewajiban kita terhadap orang tua kita, kemudian apapun kepribadian orang tua kita itu adalah masalah mereka dengan Yang Maha Kuasa. Tapi tugas kita berbuat baik kepada mereka, jangan sampai terhalangi dengan kepribadian mereka, sikap mereka terhadap kita yang ada kaitannya dengan kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala. Fokus pada kewajiban kita untuk berbuat baik kepada yang ada. Bahkan dalam hal ini bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua itu diposisikan oleh Rasulullah SAW sebelum berjihad di jalan Allah dan setelah sholat, setelah melaksanakan sholat. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-shalatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Maaf, bukan sholat pada waktunya ya. Ini sholat di awal waktu. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat di awal waktu. Maaf, kalau sholat pada waktunya jam 2 juga masih waktu zuhur. Kalau sholat pada waktunya jam berapa? Jam 5 juga masih sholat asar. Setengah 3 juga masih waktu zuhur. Kalau sekarang mungkin zuhur asarnya jam 3 kurang seperempat ya. Maka dalam hal ini bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sholat pada sholat di awal waktu. Makanya alhamdulillah di pesantren kita alhamdulillah kita cintai, kita berupaya mengajak agar semua untuk senantiasa sholat di awal waktu. Maaf, sholat di awal waktu. Bahkan kalau memungkinkan bisa diusahakan sebelum adzan antum sudah standby di masjid. Itu sangat luar biasa. Itu adalah bagian dari berbuat baik terhadap orang tua. Kalau antum malas-malasan untuk sholat, ada Rasulullah itu Allah yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-sholat kata Rasul. Bahwa perbuatan apa yang paling pertama ihsan di hari kiamat nanti adalah sholat. Kalau sholatnya diterima, seluruh amal diterima. Tapi kalau sholatnya ditolak, maka amal yang baik itu ditolak. Maka sholat menjadi bagian terutama dalam amal kita. Kalau sholatnya sudah baik, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya tidak baik, maka dalam diri yang baik itu tidak baik. Karena dalam hal ini, ya sholat ala waktunya kita sholat di awal waktu. Kalau diukur kategori sholat di awal waktu itu kata para ulama sekitar seperempat jam setelah adzan. Ada persiapan pakai sarung dan lain sebagainya, wudhu, kemudian qoblah, kalau yang qoblah, kemudian qomat selesai. Itu kategori di awal waktu. Sholat di awal waktu. Kita senantiasa mengupayakan itu, alhamdulillah kita dalam hidupnya. Terkait dengan ini bisa sedikit. Dulu ada salah seorang salafus saleh, beliau ini dalam kondisi ikhtiar atau sakaratul maut, kemudian di sampingnya ada putrinya yang menangisi beliau. Kata beliau, la binti la tabki ala mauti fa inni mundu 40 sanatan ma sami'tu nida illa waqtu fil masjid. Kata seorang salafus saleh ini, "Hai putriku, jangan pernah kau tangisi kematian, karena sejak 40 tahun yang silam aku tidak pernah mendengar azan dikumandangkan kecuali aku telah berada di masjid." Jadi sejak 40 tahun yang silam kata beliau, aku tidak pernah mendengar azan dikumandangkan kecuali aku sudah berada di masjid. Subhanallah, luar biasa. Sebelum ada sudah standby di masjid sejak 40 tahun yang silam. Makanya saat itu aku sakaratul maut, beliau nyantai, tenang, tidak resah, tidak gelisah, masih normal, jelas berkata pada putrinya, ya binti la tabki ala maut fa inni mundu 40 sanatan ma sami'tu nida illa wa kuntu fil masjid. Jangan pernah kau tangisi kematian karena sejak 40 tahun yang silam
aku tidak pernah mendengar azan dikumandangkan kecuali aku telah berada di masjid. Nah, makanya dalam ini, kenapa maaf misalnya saya tidak setiap saat di sini. Ketika saya alhamdulillah bisa membersamai antum, saya berupaya untuk senantiasa lebih buru-buru ke masjid dengan harapan antum bisa mengerti bahwa seperti itu harusnya seorang muslim banget datang ke masjid. Kalau misalnya dalam konteks berjamaah, dalam hal yang dikatakan bahwasanya Allah mengucapkan shalawat dan kepada malaikat dan kepada orang yang sholat di saf pertama. Bagaimana dengan orang yang belakang datang ke masjid lebih awal memang, tapi duduknya di belakang. Sehingga dalam hal ini saya tetap bertanya dalam benak saya, kenapa padahal di masjid lebih awal datang, tapi kok duduknya nyender di belakang? Kenapa tidak memposisikan diri di depan saja? Sehingga dia dipastikan dia mendapatkan shalawat dari Allah Subhanahu Wa Taala saat sholat berjamaah. Baik, dan ini tentunya adalah bagian dari birrul walidain, sholat di awal waktu. Dalam sebuah athar dikatakan, kalau athar berarti sampai bersahabat, dikatakan bahwasanya ketika ada seseorang yang orang tuanya lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia alhamdulillah menjadi putra atau putri yang soleh dan solehah, maka kesolehan putra dan putri ini akan terasa kebaikannya pada orang tua yang sedang berada di alam barzakh. Tapi ketika sebaliknya, maka akan dirasakan pula yang sebaliknya oleh orang tuanya yang mungkin lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasul ditanya lagi oleh sahabat itu, kata sahabat tersebut, "Semuanya ya Rasulullah, berilah ya Rasul, amal yang paling dicintai oleh Allah itu." Maka Rasul menyebutkan, apa? Kata Rasul, birrul walidain, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Nah, di sini beliau mengatakan, maksudnya Al-Qurtubi, an-birrul walidain afdalul a'mal ba'da salat allati a'dhamu da'aimul Islam. Kata beliau, ini menunjukkan bahwasanya birrul walidain merupakan afdalul a'mal, amal yang paling afdal. Rasul memposisikannya setelah salat, padahal salat itu adalah tiangnya agama, tiang yang paling pertama dan utama untuk keislaman setiap orang adalah salat. Kata Rasulullah SAW, kalau diibaratkan salat itu ibarat pegangan terakhir dalam keislaman setiap orang. Sehingga ketika orang sudah melalaikan salat, atau sudah terlebih meninggalkan salat, maka berarti kita sudah tidak punya pegangan lagi dalam keislamannya. Keislamannya hancur. Islam tidak akan pernah hancur karena Allah menjaminnya. Tapi siapa yang bisa menjamin keistiqomahan Islam seseorang? Maka dalam ini salat, dalam ini. Kemudian setelah itu adalah birrul walidain. Karena salat terakhir, birrul walidain yang dilalaikan tidak kacik istilah sudah, tidak sempurna. Istilahnya hablum minallah harus maksimal, kemudian juga hablum minannas juga harus maksimal. Yang pertama kali harus kita sikapi dengan baik, kita berikan dan tampakkan akhlak yang baik adalah orang tua. Birrul walidain ini perbuatan yang paling afdal kata beliau. Hatta jihad pun nomor 3 adalah Rasulullah SAW. Saking birrul walidain ini sangat penting. Sebagaimana juga dulu ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW minta izin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kamu masih punya kedua orang tua enggak? Kata sahabat tersebut, oh ada, orang tua saya masih ada. Kemudian kata Rasulullah SAW, balik, kamu berbuat baik saja kepada kedua orang tua, sebab dalam tindakan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, di situ ada pahala jihad di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai segitu. Nah, kemudian juga ada salah seorang sahabat yang ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW. Kemudian sahabat itu mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, aku ikut hijrah bersamamu dan aku meninggalkan kedua orang tuaku yang menangis karena aku meninggalkan keduanya. Padahal untuk ikut berhijrah bersama bukan untuk apa, tapi mereka berdua menangis karena aku meninggalkan mereka berdua. Kata Rasul, kamu balik lagi, temui kedua orang tuamu, jadikan mereka tertawa, tersenyum paling tidak, sebagaimana kepergian telah membuat kedua orang tua menangis. Makanya sangat penting berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan pernah tersikap, bertindak, berucap yang membuat hati orang tua sakit, terlebih sampai orang tua meneteskan air mata gara-gara ulah perilaku, ucapan
putra putrinya, antum semua, kita semua di dalam. Jangan sampai. Jadikan setiap saat orang tua bangga terhadap putra putrinya antum semua. Jadikan setiap saat orang tua bisa senyum melihat putra putrinya antum semua. Jadikan kedua orang tua menengadah, bisa menengadah begini bangga karena sikap antum. Antum bukan sekedar pintar, tapi juga antum soleh. Antum bukan sekedar rajin ibadah, tapi juga antum hormat terhadap kedua orang tua antum. Jadikan mereka bangga. Di saat antum selesai dari acara, kemudian misalnya ada prosesi wisuda, bagi-bagi acara para wisudawan dan para wisudawati, jadikan mereka bangga, jadikan mereka bercerita, tapi bukan dalam konteks ujung kepada tetangganya, tapi dalam konteks bagaimana memberikan support dan motivasi kepada mereka, bahwasanya pesantren adalah tempat terbaik untuk putra putri kita. Pesantren adalah tempat yang termahal, pesantren adalah tempat yang mulia untuk membina dan mendidik generasi muda dan juga untuk mendidik para remaja supaya masa depannya lebih baik, lebih mulia, lebih berharga dan lebih bermakna baik bagi dirinya, masyarakat, orang tua dan umat secara keseluruhan. Maka berbuat baik kepada kedua orang tua sangatlah dan teramat mulia. Bahkan jihad pun bisa dikalahkan kalau memang orang tua itu masih ada, orang tua yang didahulukan, kecuali tapi memang ada pengecualian, kecuali jihad sudah berubah statusnya, status hukumnya menjadi fardhu ain. Jihad kan secara umum, secara awal jihad fardhu kifayah, tidak semuanya seperti ke medan perang, tapi dalam kondisi tertentu jihad bisa menjadi fardhu ain. Setiap orang harus berada di garda depan dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Khatib al-akhwat, al-akhwat, abnai wa banati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang ketiga yang dimunculkan oleh beliau Imam Al-Qurtubi, selain yang pertama tadi kata Allah artinya adalah amar, memerintahkan, mengharuskan, memastikan. Kemudian yang kedua tadi adalah bahwasanya birrul walidain min afdhalil a'mal, bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling afdal. Hatta jihad pun tergeser posisinya menjadi posisi ketiga oleh Rasulullah SAW, diposisikan seperti itu. Kemudian yang ketiga kata dia adalah, ini berkaitan dengan bagaimana kita berbuat baik terhadap orang tua. Bentuk berbuat baik terhadap orang tua itu bagaimana? Nah kata beliau adalah Allah yata'arrada li sabdihima wa ya'aquhuma, bahwasanya di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua, jangan sampai kita antum ikhwan wa akhwat ini menghina kedua orang tua. Ada juga yang suka menghina kedua orang tua. Karena sepertinya ada anehnya kalau misalnya masa sih anak berani menghina kedua orang tuanya, masa sih anak berani merendahkan atau menghinakan kedua orang tuanya. Dan juga kata beliau jangan membantah, jangan membangkang pada kedua orang tua. Apapun yang diperintahkan oleh kedua orang tua laksanakan saja. Nah ini ternyata ada hadis Rasulullah SAW terkait dengan hal ini, membangkang kepada kedua orang tua merupakan dosa besar ya. Rasulullah SAW menjawab dan bersabda, inna minal kabair syatmu ar-rajuli walidayhi. Kata Rasulullah bahwa di antara dosa besar itu adalah seseorang menghina orang tuanya. Di antara dosa besar itu. Kemudian sahabat mungkin penasaran, kata sahabat itu berkata, ya Rasulullah, wa hal syatmu ar-rajuli walidayhi. Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang anak putra atau putri menghina kedua orang tuanya, merendahkan kedua orang tuanya? Kemudian kata Rasulullah SAW, na'am, iya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Rasul, yasubbu rajulu aba rajuli wa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa la yasubbu ummahu. Kemudian kata Rasulullah SAW bahwasanya sangat terjadi, memang mungkin asalnya, bahkan mungkin mustahil kalau seorang anak langsung menghina orang tuanya, seorang anak langsung merendahkan orang tuanya. Tapi ingat kata Rasul, sangat boleh jadi terjadi dalam kehidupan kita di tengah-tengah bersosialisasi, berinteraksinya putra dan putri dari ayah dan ibu itu,
mungkin dia sangat boleh jadi dia menghina orang tua temannya, dia mencaci orang tua temannya, menghina ayah temannya, menghina ibu temannya. Kemudian kata Rasul, sehingga temannya itu pun menghina bapaknya, menghina juga ibu. Itu adalah bagian dari bagaimana anak menghina orang tua. Jadi ketika si A menghina ayah si B, menghina ibu si B, kemudian si B pun membalas menghina ibu si A, menghina bapak si B. Itulah yang dimaksud dengan menghina kedua orang tua. Maka di tengah-tengah interaksi antum dengan sesama teman, maka berhati-hatilah dalam berucap, jaga sikap, jaga ucap. Jangan sampai membawa-bawa kedua orang tua dari teman antum. Ya. Sebab itu mungkin kalau tidak terkontrol akan sampai pada level bahwa ucapan itu berbau ejekan, berbau hinaan terhadap ayah dan ibu teman. Dan ketika itu terjadi, sangat boleh jadi teman antum pun membalas menghina ayah dan ibu antum. Itu berarti secara tidak langsung antum telah menghina dan merendahkan kedua orang tua antum. Itu tidak boleh. Kalau ini bahwasanya, nah, di antara bentuk wujud berbuat baik kepada kedua orang tua antum berarti kita harus saling menghargai sesama, menghargai teman di masyarakat. Kalau saya misalnya menghargai tetangga, berbuat baik, sering senyum, membantu di dalam ini, sehingga nanti dalam ini sangat boleh jadi akan berdampak pada pujian terhadap kedua orang tua kita. Saya bisa bertanya, kamu anak siapa sih? Baik-baik anak, baik banget. Kamu itu putra siapa? Kamu itu putri siapa misalnya? Kalau masyarakat kan kadang-kadang ada yang bertanya, bapak ini putra bapak anu, putrinya ibu anu. Oh subhanallah, berbahagialah bapak dan ibu kamu punya putra putri seperti kamu, soleh, soleha, pintar, sopan lagi, rajin membantu misalnya. Walaupun dalam keterbatasan, tapi tidak dijadikan alasan keterbatasannya itu. Maka dalam ini bapak kata beliau, di antara kata Imam Al-Qurtubi, di antara bukti atau wujud nyata dari berbuat baik kepada orang tua kita harus berbaik-baiklah dalam berinteraksi dengan sesama kita. Kemudian jangan sampai terpukul walidain, kata beliau, jangan sampai menentang, membantah apa yang diperintahkan oleh orang tua. Perintah apapun dari orang tua harus dilaksanakan. Catatannya hanya satu saja, bahwasanya ketika orang tua mengajak menyuruh maksiat itu tidak boleh dilaksanakan. Selain daripada itu maka harus dilaksanakan. Atau dengan kata lain, bahwasanya selama ajakan dan perintah orang tua itu bukan dan tidak berbau maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam seluruh perintah orang tua itu harus dilaksanakan. Bagaimana kalau misalnya dalam ini menyuruh maksiat, mengajak maksiat, maka dalam ini kalaupun ternyata terjadi ada kasus seperti itu, maka perintahnya jangan dilaksanakan, tapi berbuat baiknya kalian tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihat misalnya, dulu ada seorang perempuan, anak perempuan dari seorang ibu di Madinah. Mungkin tahu ya kisah seorang ibu yang menjual susu murni itu. Kemudian biasa menjualnya dengan putrinya. Suatu malam dalam ini ketahuan oleh Umar bin Khattab, kan seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Biasa setiap malam beliau itu sebelum beristirahat beliau keliling kota Madinah untuk memastikan bahwasanya tidak ada rakyatnya, tidak ada masyarakatnya, tidak ada orang yang dipimpinnya yang membutuhkan bantuan, yang dalam kondisi membutuhkan. Keliling, kemudian tiba-tiba ya, terlihat ada sebuah gubuk yang terlihat masih terang, kemudian ternyata didekati, didengarin, ternyata terdengar ada perbincangan antara seorang ibu dengan putrinya. Ibunya, sehingga katanya ibunya mengajak putrinya untuk mencampurkan susunya dengan air, dengan harapan bisa lebih banyak susunya, kemudian harganya bisa lebih miring, dan tentunya diharapkan bisa lebih banyak. Tapi putrinya menolak. Kata putri, wahai ibu, jangan, itu berdosa, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga secara kewilayahan Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin pada saat itu, kata dia, melarang kita, melarang seluruh pedagang untuk mencampur susu yang dijualnya dengan air. Kemudian ibunya mencoba untuk menggoda putrinya. Kata
ibunya, yang lain pun sama seperti itu. Jadi kita pun wajar lah kalau melakukan itu, tapi anaknya tetap bersikeras istiqomah pada kebenaran itu. Kemudian ibunya mencoba lagi menggoda anak. Kata ibunya, karena ibu ini tidak tahu kalau kita melakukan ini. Siapa yang akan memberitahu? Tidak ada, kita yang berdua. Tidak ada yang mengetahui kalau kita baca terus. Tidak ada yang pemilik, tidak akan marah karena dia tidak tahu. Kemudian kata putrinya, wahai ibu, kalau ibu yakin bahwa Amirul Mukminin tidak mengetahui perbuatan kita, apakah juga ibu yakin bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan kita? Ketika itu tersentak ibu dan tersentak juga Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian ketika beliau pulang, kemudian memanggil putranya, salah satunya adalah Asim. Kata beliau, wahai putraku, siapa di antara kalian siap menikahi putri seorang penjual susu di pondok itu? Ketika itu yang menikahinya siapa? Asimnya. Kemudian lahirlah keturunan dari Asim dengan putri seorang penjual susu ini. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu dalam itu. Maka dalam ini dari kisah ini diambil bahwasanya hikmah dan pelajarannya. Kata Nabi SAW, alaikum bisibri minas sidqa yang menilal diri. Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran akan berbuah pada kebaikan. Ini buah dari kejujuran seorang anak. Ini adalah dalamnya bahwasanya orang tua ketika itu mengajak untuk bermaksiat oleh putrinya tidak diikuti, tapi tetap putrinya bersikap baik pada kedua orang tuanya. Putrinya tetap menjaga kata-katanya, menasihati dengan kata-kata yang baik, tidak malah menceraikan dan memojokkan atau merendahkan kedua ibunya saat itu tidak. Misalnya tidak berkata, ibu kok berani-berani, ibu tidak tahu, ini tidak diharapkan. Berani-beraninya, ibu sudah menerima anak, kan tidak begitu anak berkata. Dengan apa? Menyampaikan, ibu ini ada-ada aja, tidak. Maka dalam ini jangan mentang-mentang misalnya nanti antum alhamdulillah dengan takdir Allah antum menjadi pejabat yang tinggi, antum mendapatkan level pendidikan yang lebih tinggi daripada orang tua antum seorang doktor, bahkan antum seorang profesor, antum dihargai di kampus manapun, antum dibutuhkan di kampus manapun, di masyarakat antum dihormati. Kemudian karena posisi antum seperti itu, maaf, antum menjadi merendahkan kedua orang tua. Antum bisa seperti itu karena jasa kedua orang tua. Jangan pernah apapun yang diperintahkan oleh orang tua, jangan pernah antum menolak. Berkata saja tidak boleh. Nek, bantuin ibu aku sesekali, bantuin cuci piring. Ibu, namun nih lagi asik. Sekaya nek, aku sapuin di depan rumah biar nggak terlalu kotor seperti itu. Sekaya. Jangan sampai apapun, apalagi hanya sekedar minta dibantu untuk nyapu, minta dibantu cuci, minta dibantu untuk beres-beres di rumah, itu dalam lagi. Siapa itu dalam lagi? Jika apapun yang diperintahkan oleh orang tua, bagusnya supaya menjadi motivasi, antum juga enjoy. Katakan saja, neng bantuin ini siap komandan. Kata ayahnya, nah bantuin ayah siap komandan. Jadi ayah jangan tidak berguru. Dan kalau kita lihat di sini kata-kata kata Allah takut Allah ukmin, janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua itu gitu, ukmin, ukmin yang tak boleh kita ganti aja dengan ikmin, ya, ukmin itu gitu, tapi ya, tapi kata para ulama bukan hanya itu, maksudnya adalah seluruh sikap yang membuat orang tua tidak nyaman, sakit hati, itu kategorinya ukmin. Misalnya antum diperintahkan, kemudian antum melaksanakan, tapi sambil berguru dalam hati, itu bagian dari makna ukti. Maka harus sepenuh hati membantu kedua orang tua. Kalau penjara bisa tinggal bilang baik-baik, maaf aku agak lelah nih, istirahat dulu ya, dan aku lanjutin lagi kerjanya. Boleh nggak antum mereka, aku main HP bentar dong, gitu. Kita lanjutin lagi, jangan aja. Banyakannya 10 menit aja ya Bu. Kita lihat kalau udah 10 menit kasih tahu dong, biar aku bisa melanjutkan kerjanya dan tidak terlena dalam berinteraksi dengan HP misalnya. Lebih enak, lebih nyaman. Ngobrol dong orang tua itu. Supaya dalam ini bisa bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban anak terhadap kedua orang tua. Birrul walidain ini. Yang apapun yang
Jangan sampai anak itu menolak. Seberat apapun perintah itu, intinya jangan nolak. Sanggup atau tidak itu urusan lain. Tapi intinya jangan nolak. Jangan mengatakan Di pertama kali yang kita lontarkan dari lisan kita, siap yang ditanamkan di hati kita. Bismillah ya Allah, bantu aku, mudahkan untuk membantu dan meringankan kepada orang tua, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Seberat apapun, jangan pernah menolak sebelum perintah orang tua ini. Sebagai contoh misalnya, ada kisah mungkin antum sering dengar, kisah siapa yang kalau para guru kita, para asatidz kita, para yang sering tampil di YouTube gitu, membuat judulnya itu orang yang booming di langit tidak di bumi. Itulah siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini